Halo teman-teman semua, selamat datang di konten Craft Talk EduShare. Di program ini kami akan membahas tentang dunia perekonomian, khususnya di bidang bisnis milik mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Di sini kami bersama teman-teman kami berdua di teman-teman. Mungkin perkenalan dulu dari teman-teman. Sebelumnya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Syarifuddin. Saya dari Teknik Geofisika Angkatan 2020. Saya sendiri Ramadan Wahyu Prasetyo, bisa dipanggil Tio, dari Agroteknologi 2020. Oh iya. Mungkin mas-masnya sendiri nih kok bisa kesini ada apa mas? Waduh. Ya. Di sini aku dengar mas-masnya ini memiliki usaha atau bisnis ini. Mungkin mas-masnya bisa dijelasin dulu usaha atau bisnis yang dimiliki sekarang apa ya? Jadi kami kebetulan memiliki usaha berupa kaos, tapi kaos ini berbeda dengan kaos yang lainnya. Nah, kaos kami memiliki sebuah inovasi yang bisa diakses dengan teknologi masa kini, yaitu QR Code. Nah, teknologi atau inovasi kami ini diberi nama Baskara atau Baju Sablon Kreasi Nusantara. Ya, jadi kami mengangkat desain dengan tema Nusantara karena kami rasa saat ini pengetahuan anak muda akan budaya dan juga kekayaan Indonesia ini semakin menurun, sehingga kami memiliki ide atau memiliki gagasan untuk membuat suatu inovasi untuk memperkenalkan budaya dan kekayaan Indonesia ini melalui media yang baru, yaitu pakaian, terutama kaos. Karena kami rasa kaos merupakan salah satu jenis pakaian yang paling digunakan anak muda, sehingga anak muda itu bisa lebih tertarik untuk memperkenalkan dan juga lebih bangga akan budaya dan kekayaan Indonesia itu. Oke, jadi teman-teman di sini udah siap banget ya buat mendirikan usaha ini ya. Wah, siap. Terus usaha ini kalian mulai kapan ya? Mulai kapan mendirikan usaha ini? Usaha ini kira-kira kami mulai pada bulan Maret, sekitar bulan Maret. Bulan Maret. Ya, oh, tahun ini 2000 Maret ini? Iya. Waduh, berarti baru-baru banget ini ya. Iya. Oke. Lalu untuk kalian sendiri modalnya dari mana nih? Sebenarnya kami ini menjalankan sebuah program kreativitas mahasiswa, yaitu PKM Kewirausahaan. Jadi modal kami itu dari Dikti sebesar sekitar 9 jutaan lah, seperti itu. Jadi kami mengikuti PKM ini karena juga dorongan dari diri kami sendiri untuk mungkin mengaplikasikan kreativitas kami dalam bentuk usaha, yaitu PKM Kewirausahaan, sehingga nantinya usaha kami itu bisa berjalan dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dengan adanya PKM ini kami juga mendapatkan modal untuk membuat usaha. Sebelumnya yang kami lakukan yaitu membuat proposal dan juga mengajukan ke Belmawa, sehingga diadakan seleksi mengenai proposal tersebut, dan alhamdulillah kami juga lolos pendanaan pada PKM tahun 2021 ini. Oh, berarti bisa dibilang usaha ini ya kerjasama dengan PKM gitu ya? Atau Oke, seperti itu. Nah, terus target pasar kalian ini apakah untuk umum mahasiswa atau bagaimana ya untuk target pasar kalian? Untuk target pasarnya sendiri kami menargetkan untuk generasi muda. Generasi mudanya kami targetkan sekitar umur 15 hingga 35 tahun. Nah, mengapa kami menargetkan umur 15 hingga 35 tahun? Karena pada saat usia tersebut mereka itu memiliki seperti kayak rasa ingin meningkatkan rasa seperti rasa bangga terhadap cinta tanah air ke Indonesia, seperti itu. Juga kalau anak muda itu kan memiliki kreativitas yang tinggi ya, jadi memiliki sebuah jiwa nasionalisme dan juga kreativitas, sehingga kami menargetkan target anak muda ini sehingga bisa nantinya produk kami ini bisa menjadi sarana bagi mahasiswa juga, bagi anak muda untuk lebih kenal dan juga lebih bangga akan budaya dan yang ada di Nusantara. Oke. Bagus banget nih dari teman-teman nih. Dan angkatan 20 kan? Iya. Oh iya, angkatan 20 loh. Angkatan 20 udah berani terjun di dunia pasar seperti ini loh. Berarti kan artinya mereka ini sangat teguh gitu loh untuk bisa maju gitu lah. Lalu untuk produk-produk kalian ini sekarang apa aja ya produknya? Untuk produknya sendiri kami memproduksi kaos, baru kaos. Tapi
nanti ke depannya kami bakal melakukan perkembangan berupa hoodie ataupun jaket ataupun tote bag dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini kami melakukan produksi berupa kaos. Nah, kaosnya sendiri kami sudah memiliki 3 edisi desain. Edisi yang pertama yaitu edisi tari pendek, kemudian edisi kedua yaitu barong, yang ketiga yaitu edisi tentang kemerdekaan. Tadi kalian nyebut ada tari pendek terus barong juga ya, kok kalian mengambil tema itu kenapa ya? Nah, pastinya dari edisi yang kami angkat tuh pasti memiliki suatu filosofi tersendiri. Misal contoh, kami mengambil edisi tari pendek di edisi pertama kami. Nah, sebenarnya edisi pertama itu mengapa kami mengangkat tari pendek? Karena dari filosofi tari pendeknya tersendiri itu loh. Jadi tari pendek sendiri itu merupakan sebuah tari yang menggambarkan sebuah ungkapan ataupun seperti kayak penyambutan terhadap dewa-dewa. Nah, ini kami hampir menyamakan filosofi tersebut pada usaha kami. Jadi kami seperti menyambut ataupun dalam sebuah produksi desain Baskara ini kayak gitu. Ya, jadi selain desain tentang tari pendek tadi, juga di desain selanjutnya itu seperti barong, kami juga memiliki filosofi di baliknya. Jadi untuk desain-desain yang kami angkat itu bukan sekedar desain, tapi juga memiliki filosofi yang bisa dipelajari oleh anak muda dan juga bisa diterapkan menjadi edukasi bagi anak muda, sehingga anak muda itu bisa memiliki karakter dan juga pengetahuan akan budaya Nusantara dan juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenalkan dan memiliki rasa bangga, sehingga anak muda itu bisa memiliki jiwa yang kuat dan juga nggak mudah mudah termakan dengan omongan-omongan karena sudah memiliki prinsip dari adanya desain yang kami buat itu. Mantap. Berarti kalian sebelum mendesain, sebelum memproduksi, berarti kalian harus research dulu ya? Iya. Harus memahami filosofinya dulu ya? Iya. Oke, berarti kalian juga memahami tentang budaya-budaya Indonesia juga gitu ya? Iya. Oke. Lalu untuk yang mengelola bisnis ini sendiri, apakah hanya kalian berdua atau mungkin ada orang lain gitu yang membantu? Untuk mengelola bisnis ini kami ada jumlah 5 anggota. Yang pertama saya, kemudian ada Tio, dan kemudian ada 3 anggota lagi. Itu mungkin bisa saya perkenalkan juga yang teman kami yaitu Indra Dahadian, dia itu juga dari Teknik Geofisika angkatan 2020. Kemudian ada Ada juga Brigita ya. Brigita itu dari Ekonomi Pembangunan tahun 2020. Dan juga Mas Alfian itu dari Agribisnis angkatan 18. Oke. Berarti 5 orang ya ini ya yang mengelola bisnis ini ya. Oke. Lalu kan kalian udah berjalan selama 2 bulan ini ya? 2 bulan atau 3 bulan ya? 2 menuju 3 ya? Iya. Berarti kan kalian sudah mengalami lika-likunya berbisnis lah, ya kan? Mungkin kalian pernah berada di titik terendah gitu enggak? Titik terendah atau mungkin merasa, aduh kok bisnisnya seperti ini gitu ya? Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Jadi untuk titik terendah itu kami pernah merasakan bahwa kami kan juga seorang mahasiswa, juga ada tugas dan juga ada kewajiban seperti praktikum juga. Nah itu mungkin titik terendahnya itu di mana kita harus ada tugas untuk mengelola bisnis dan juga tugas untuk tanggung jawab sebagai mahasiswa. Jadi kami harus memiliki usaha yang lebih untuk bisa mengatur waktu juga agar itu bisa berjalan secara berdampingan. Jadi untuk usaha yang kami lakukan ini bisa tetap berjalan seiring dengan adanya tugas-tugas kuliah yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu sendiri. Terus juga sebagai tambahan juga mengenai titik terendah, kalau boleh cerita ya? Iya, boleh kan, banget lah. Kan kami ini kan kayak baru pertama kali terjun ke bidang bisnis seperti kaos ini kan. Otomatis kami pernah ya melakukan seperti kesalahan gitu. Kesalahan cetak atau kesalahan produk gitu. Nah, itu menurut kami ya kayak seperti hal yang berat bagi kami gitu loh, hal yang berat. Jadi kayak kami sudah memproduksi berapa sekian kaos ternyata salah cetak gitu. Nah, akhirnya ya mau nggak mau ya kita memberikan yang terbaik buat pelanggan kan ya. Otomatis kita harus berani memproduksi dan mencetak kembali seperti itu. Nah, tapi dari titik terendah tersebut, rasa tersebut bisa hilang pada saat konsumen merasa puas dengan produk kami. Tuh. Hal itu yang membuat kami kayak merasa senang lah dengan produk kami gitu.
Oke. Tadi berarti kunci kalian untuk mengatasi rendah itu manajemen juga ya, manajemen Iya, waktu dan strategi kalian juga ya. Oke. Lalu ada kesulitan lain lagi nggak selain yang kalian udah sebutkan tadi? Pastinya mengenai kesulitan kan kami ini berjalan pada saat masa pandemi ini kan ya. Nah, otomatis kami itu seperti memiliki jarak gitu kan ya. Memiliki jarak dan kami juga dibatasi oleh kegiatan seperti PSBB dan PPKM seperti itu. Jadi otomatis kami kurang maksimal dalam melakukan produksi ini. Namun meskipun begitu kami tetap laksanakannya dengan sungguh-sungguh meskipun di dalam kondisi seperti ini, seperti pandemi seperti ini kayak gitu. Oke. Berarti kalian harus tetap maju ya, harus bisa memutar pikiran ya berarti ya kalian ya. Oke. Lalu kalian penjualannya ini lewat apa aja ya? Apakah ada yang offline atau online semua gitu sekarang? Jadi sampai saat ini penjualan kita masih online ya. Jadi kami membuka akun Instagram dan juga marketplace Shopee. Jadi untuk penjualan kami lakukan secara online karena saat ini juga masih pandemi ya, sehingga kami rasa bahwa penjualan online ini masih lebih efisien daripada kita harus membuka toko atau membuka outlet, sehingga mungkin biaya untuk produksinya juga bisa lebih bertambah dengan adanya penjualan secara online ini. Jadi mungkin teman-teman juga bisa follow akun Instagram kita di @baskara.idn dan juga untuk akun store sendiri bisa di @baskara.store_. Oke, ini teman-teman dah pada promosi nih, jangan lupa kalian jangan follow doang, jangan lihat-lihat doang, tapi dibeli juga. Mahasiswa UPN loh, masa nggak bangga dengan UPN? Ya nggak teman-teman semua. Mungkin kalian bawa sampel atau barang jualan kalian nggak? Oh iya, kami bawa. Bisa ditunjukin aja sekalian biar teman-teman semua bisa tahu lah seperti apa. Ini contoh packaging dari Baskara sendiri. Jadi memang kami sengaja memberikan packaging seperti ini agar memberikan kesan eksklusif gitu dan kesan modern seperti itu. Oke, mungkin bisa diperlihatkan isinya kayak apa? Wah. Ini jadi packaging dari kita itu selain dari kardus juga kami memberikan stiker dan juga kartu ucapan, sehingga nanti kalian juga bisa dapat ini sebagai merchandise dari gadget kita. Selain itu kita juga packing lagi dengan menggunakan kertas, sehingga produk kita itu lebih aman daripada debu dan yang lain-lain. Jadi teman-teman nggak hanya sekedar dapat kaos saja, tapi teman-teman juga mendapatkan stiker dan kemudian kartu ucapan. Jadi benefit yang teman-teman dapatkan nggak hanya cuma sekedar kaos saja, tetapi juga dapat stiker dan kemudian kartu ucapan juga. Nah, di kartu ucapan sendiri juga terdapat barcode atau QR code. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai desain yang kami angkat seperti itu. Oke, untuk kaosnya sendiri gimana nih? Aku penasaran banget kaosnya dari Baskara kayak apa nih? Bisa dibuka aja ya. Waduh, bagus banget sih loh, pakai kardus loh, buat packagingnya loh. Mungkin Nah, ini sebenarnya desain yang kedua dari kita. Ini desain tentang barong sih. Nah, ini mungkin tampilan dari depan kaos kita. Ini ada tulisan dari produk kita yang namanya Baskara, dan tampak belakangnya seperti ini. Ini kita desain mengenai barong ya teman-teman. Jadi barong ini kita angkat karena ada filosofi di baliknya, yaitu tentang kebaikan. Jadi barong ini sebagai representasi dari kebaikan. Jadi untuk lawannya sendiri di cerita Bali itu ada barong dan rangda. Jadi rangda sebagai representasi dari keburukan dan barong ini sebagai representasi dari kebaikan. Nah, teman-teman sendiri juga bisa membaca mengenai penjelasan tentang barong tersebut. Nah, kalau semisal nih teman-teman ingin mengetahui mendalam mengenai makna dari barong tersendiri, teman-teman bisa men-scan QR code yang ada di desain kami seperti ini. Nantinya QR code tersebut akan terintegrasi oleh website official kami seperti itu. Jadi nanti di dalam website official tersebut
terdapat penjelasan mengenai makna, filosofi, dan tujuan dari desain yang kami angkat seperti itu. Oke, berarti tampak depan itu minimalis dan elegan, dan tampak belakangnya itu artistik dan juga filosofis banget ya. Berarti kalian pinter banget main-main kayak gitu, hebat banget. Nah, oke. Mungkin sebelum kita akhiri program kita pada malam hari ini, mungkin teman-teman bisa memberikan sepatah dua patah kata nih, atau mungkin mau mempromosikan kembali tentang usaha kalian nih. Mungkin dari aku dulu ya. Jadi dari kita untuk anak-anak muda Indonesia, jangan lupa akan budaya dari kita sendiri, bahwa Indonesia itu kaya akan keberagaman ya, bahwa Indonesia itu kaya akan budaya, dan Indonesia itu memiliki identitas yang luar biasa, yaitu identitas sebagai keberagaman, sebagai negara yang kaya akan budaya, kaya akan suku, kaya akan bahasa, dan juga kekayaan ini belum tentu oleh negara lain itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tetapi saya sendiri berpesan kepada anak muda, khususnya anak muda Indonesia, bahwa kekayaan ini harus kalian jaga untuk masa depan anak cucu kita nanti, dan juga sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, bagus banget lo pesannya lo. Jangan lupa tentang budaya Indonesia, jangan cuma hafal barat-barat atau mungkin Korea-Korea, tapi juga budaya Indonesia dong. Kan kalian lah di Indonesia gitu ya. Oke, sukses terus untuk Baskara. Jangan patah semangat kalau kalian ada di titik rendah, jadikan itu sebagai pembelajaran ya untuk bisa lebih maju untuk kedepannya. Oke, terima kasih untuk Baskara, terima kasih teman-teman. Tas dulu. Oke, terima kasih untuk acara pertama kita nih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di program selanjutnya. Saya Awan selaku salah satu staf dari Ekonomi Kreatif BMKM UPN Veteran Yogyakarta. Jangan lupa stay tune ya di IG BMKM ya. Dadah.